Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Maka hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Niscaya kalian bersyukur kepadanya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Salah satu amalan yang wajib senantiasa kita jaga dan senantiasa kita rawat ialah keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas suatu amalan yang sangat berat, sehingga sebagian para ulama mengatakan ma'ala syai'an asyaddu min niyat. Tiada yang paling berat untuk ku rawat, untuk ku jaga melebihi daripada niat. Karena niat itu dia terkadang berubah-ubah. Terkadang kita ikhlas, terkadang kita mengharapkan pujian manusia, terkadang kita mengharapkan kepentingan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut urus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut benar-benar murni, ikhlas karena Allah dan mengharapkan wajahnya. Maka ikhwani wa akhwat, belajarnya kita usahakan untuk meluruskan niat kita karena Allah. Dan setiap amal ibadah kita, inilah pentingnya kita saling mengingatkan di antara kita untuk ikhlaskan semua amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kajian sebelumnya kita membahas apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika beliau salat dan bagaimana sifat bacaan-bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita akan melanjutkan hadis berikutnya, hadis daripada Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas merupakan sahabat ahli tafsir. Dan salah satu penyebabnya karena keberkahan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdoa untuk beliau, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia ta'wil, memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati, ini sering kita sampaikan, jangan pernah sepelekan doa. Apapun harapan antum, meskipun harinya antum melihat tidak mungkin atau mustahil, tapi Allah Maha Kuasa biasa menjagamu. Kata barakallahu fiik. Ketika bertemu dengan istri kita, doakan barakallahu fiik. Karena apa? Ketika Allah mengabulkan doa kita, maka keberkahan akan kembali kepada kita. Ketika Allah memberkahi anak kita, maka mereka berbakti kepada kita. Ketika Allah memberkahi istri kita, maka istri kita taat kepada kita, tidak mau membangkang atau melawan. Ini diantara faedah daripada memperbanyak doa. Dan kalau kita lihat banyak diantara para sahabat menjadi orang-orang memiliki manfaat kepada umat, diantara penyebabnya adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah sahabat yang sebenarnya masuk Islam bukan ketika di Makkah, bahkan termasuk yang agak lama masuk Islamnya, tapi beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau pernah suatu hari datang kepada Nabi mengeluhkan hafalannya.
Ya Rasulullah, hafalanku sangat tidak baik, sangat buruk. Aku ingin menghafal hadis-hadis. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan hafalan Abu Hurairah. Jamaah, terkadang istri kita mengadu, anak kita bandel, tidak bisa diatur. Kadang anak kita sekolah, dia katakan nggak betah di pesantren atau nggak bisa mau belajar dan semisalnya. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Maka bagaimana? Jangan hanya marah dan emosi, tapi mintalah kepada Allah. Ya Allah, mudahkan anakku urusannya. Ya Allah, mudahkan istriku untuk memasak, untuk berbakti kepada orang tuanya atau berbakti kepada suaminya. Maka ikhwani wa akhwati, ini poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu senantiasa menggantungkan harapan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, ya, Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa amma ruku' fa'azimu fihi rabbah, wa amma as-sujud fa'ajtahidu fi ad-du'a, fa qaminun an yustajaba lakum." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Nah, larangan tersebut menunjukkan dia tidak boleh ataupun haram orang ketika ruku atau sujud dia membaca Al-Quran. Bagaimana kalau tidak sengaja? Mungkin ketika sholat masuk ruku dia baca qul huwallahu ahad, tapi nggak sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat ataupun tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia hobi membaca Al-Quran, tapi sampai ketika ruku pun dia membaca Al-Quran, maka dia keliru. Karena Nabi melarang kita membaca Al-Quran ya ketika ruku dan ketika sujud. Nah, adapun ketika ruku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini doa ruku yang kita baca. Berapa kali? Boleh sekali, ya, dan termasuk wajib. Jadi kita bahas kata Syekh Fauzan, ya, ataupun 3 kali, silahkan bahkan 10 kali, atau memperbanyaknya ketika ruku kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, maka itu diperboleh. Karena Nabi mengatakan, adalah kalian mengagungkan ketika ruku Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, adapun ketika sujud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Artinya apa? Kalau punya hajat dan kebutuhan, cobalah meminta kepada ketika kita sujud. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka hendaklah kita memperbanyak doa ketika sujud tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dekat pengabulannya ketika seorang hamba dia berdoa ketika sujud dalam salat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini hadis yang dapat kita pahami, ya, bahwa tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika ruku maupun ketika sujud. Ketika ruku kita disunahkan memperbanyak mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun ketika sujud, ya, selain kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kita juga diperintahkan dan disunahkan untuk memperbanyak doa. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang muslim dia sholat, dalam sholatnya ketika dia sujud dia membaca doa yang dia ambil dari Al-Quran? Contoh apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atau ketika dia mungkin lama punya anak, dia perbanyak doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, apakah boleh dia melakukannya? Bukankah Nabi melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku ataupun ketika sujud? Nabi melarang kita membaca Al-Quran. Tapi ini masalahnya kita ketika sujud, sebagaimana Nabi perintahkan memperbanyak doa, kita berdoa ketika sujud, tapi doa tersebut kita ambil dari Al-Quran. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, Syekh bin Baz mengatakan dalam hal ini, kata beliau,
hada la ba'sa ala sabil du'a la ala sabil qiraah. Ini kata beliau tidak mengapa kalau tujuannya untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran. Berbeda itu. Kalau orang membaca doa yang dia ambil dari Al-Quran, tujuannya apa? Berdoa, bukan membaca Al-Quran. Dia berharap dari yang dia baca tadi Allah kabulkan doanya. Ketika dia umpamanya berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, apa yang dia harapkan? Allah mengabulkan, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya Allah sayangi. Itu harapan dia ketika dia mengambil doa dari Al-Quran, bukan tujuannya membaca Al-Quran. Maka kata Syekh bin Baz, tidak mengapa orang mengambil doa dari Al-Quran kemudian dia baca dalam sujudnya. Bahkan ikhwani wa akhwati, salah satu agar kita dapat Allah ataupun mustajab doa kita mengambil doa dari Al-Quran maupun hadis. Ya, ini lebih utama. Dan semua harapan kita, doa kita, permintaan kita itu terdapat dari doa Al-Quran maupun hadis. Apapun yang untuk minta ada dalam Al-Quran maupun hadis. Doa apapun itu, ya. Doa minta keselamatan, doa minta rizki, ya, doa minta ya semisalnya, maka Al-Quran dan hadis sudah memberikan kepada kita contoh doa-doa tersebut. Baik, maka di sini boleh seseorang ya membaca ataupun mengambil doa dari Al-Quran maupun hadis yang dia baca dalam sujudnya dengan niat dia berdoa, bukan membaca Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Kata Nabi SAW adalah kita memperbanyak doa ketika sujud. Sungguh-sungguh kita berdoa. Apakah boleh orang berdoa dalam sujud menggunakan bahasanya? Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, orang ya Eropa Barat menggunakan bahasa Inggris. Boleh gak mereka ya berdoa dengan bahasa masing-masing? Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa? Pertama, ada hadis ya, kita mungkin tahu kisahnya. Salah seorang sahabat ketika itu dia salat, di sampingnya ada orang yang bersih dan mengucapkan alhamdulillah begitu. Dia secara spontan mengatakan yarhamukallah, karena dia tahu sunnahnya itu kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mendoakan dia yarhamukallah. Hanya saja ini berada dalam sholat. Maka para sahabat ketika itu memberi peringatan, nengok dia. Dia bilang, kenapa kalian tengok aku? Kan begitu. Maka para sahabat menepuk tangan mereka. Akhirnya sahabat ini diam. Nah, selesai sholat, Nabi panggil ini sahabat. Nabi jelaskan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini, kata Nabi SAW, dengan lemah lembut. Ini ikhwan sekalian, pentingnya sekali kita untuk mendapatkan lemah lembut dalam menasihati orang lain. Karena tujuan kita bagaimana orang bisa berubah, bukan bagaimana orang bisa tahu dan sakit hati mendengar kata-kata kita. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu dalam sebuah pengajian. Dia bilang, Ustaz, bagaimana hukumnya ada orang tua, ada anak remaja masuk ke masjid, dia pakai baju kaos. Ya, kita tahu dia salah, tapi orang tua ini marah-marah sama anak tersebut. Sehingga sekarang ternyata anak saya tak mau lagi ke masjid. Artinya ikhwani wa akhwati, terkadang semangat kita ya tak sesuai dengan hikmah ataupun yang Nabi SAW ajar. Dan beliau sudah mencontohkan kepada kita. Ada orang yang salah, nasihati tapi dengan cara lemah lembut. Termasuk jamaah sekalian, kalau yang salah itu istri kita. Subhanallah, kadang kita kalau sama teman yang salah lembut kali kita, tapi ketika istri yang salah, kalimat kita kadang kasar, membentak. Begitu pula saya sering memperhatikan orang tua kepada anaknya. Anaknya salah, bagaimana? Kasar, dia bentak. Nah, ini enggak termasuk sunnah dalam agama kita. Sunnah dari Nabi ialah orang yang salah itu kita nasihati dengan cara lemah lembut. Termasuk anak kita, termasuk istri kita, kaum kerabat kita, teman kita, tetangga kita, nasihati dengan cara lemah lembut.
Maka Nabi mengatakan ini salat kata Nabi, tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya. Di dalamnya hanyalah zikir Al-Quran yang kita baca, berzikir, beristighfar. Ketika berdoa macam-macam kita minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu mobil, kalau bisa Ferrari, kan begitu. Keluar kalimat-kalimat seperti itu kalau menggunakan bahasa kita, ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan di pendapat, ya, tidak boleh seseorang berdoa ketika dia salat melainkan doa yang dia ambil dari Al-Quran maupun hadis. Ya, ini kita berbicara tentang masalah hukum, sah atau tidak sah. Kalau ditanya mana lebih utama adalah ketika kita sujud, kita berdoa dengan doa yang terdapat dari Al-Quran maupun hadis. Itu yang lebih utama. Nah, sekarang pembahasannya, apakah boleh di pembahasannya orang berdoa menggunakan bahasanya? Jadi pendapat yang pertama kita bilang apa? Tidak boleh. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Nah, pendapat yang kedua, ini pula lah Syekh Fauzan dan beberapa ulama lainnya menjelaskan, ya, boleh orang itu berdoa. Ya, kalau memang tak bisa dan tak hafal dia dengan doa dari Al-Quran maupun hadis, dan dia butuh benar-benar kepada Allah, maka dia boleh berdoa dengan menggunakan bahasa. Ya, kenapa? Karena hadis Nabi ini umum. Nabi sampaikan kepada para sahabat hadis yang kita baca tadi. Adapun dalam maka adalah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apakah Nabi menjelaskan doanya dari Al-Quran maupun hadis? Ada nggak di sini? Nggak ada. Nabi secara umum menyampaikan apa? Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berarti apa? Berarti para sahabat boleh berdoa menggunakan bahasa mereka. Nggak terdapat dari Al-Quran maupun hadis. Boleh menggunakan bahasa mereka. Nah, kebetulan bahasa mereka bahasa Arab. Nah, adapun kita bukan bahasa Arab, bagaimana? Boleh juga kita menggunakan bahasa kita kalau kita memang membutuhkan dan kita tidak tahu doa dari Al-Quran maupun hadis. Contoh ikhwan, mamanya lagi sakit. Dia benar-benar mohon kepada Allah agar orang tuanya sembuh, begitu. Panjang dalam ya Allah, dia ulang-ulang terus, ya Allah sembuhkan mamaku, sembuhkan engkau Maha Penyembuh ya Allah, engkaulah la syifa illa syifauka. Dia campur-campur, enggak masalah itu. Ya. Dia meminta dan benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah ketika dia sudah berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa. Ya. Tapi sekali lagi kalau ditanya mana lebih utama adalah dia menggunakan bahasa dari Al-Quran maupun hadis, dan semuanya sudah ada. Contoh umpamanya tadi mamanya sakit, apa doanya yang Nabi ajarkan? Ulangi saja. Allahumma shfi ummi, Allahumma shfi ummi. Ulangi terus. Anta syafi, la shifaa illa shifauka, Allahumma shfi ummi. Sungguh-sungguh kita mengucapkan. Kalau bapak berarti Allahumma shfi abi. Kalau anak Allahumma shfi waladi atau ibni. Ya, mudah sebenarnya. Ya, dan ini sudah kita ambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya mudah ya kawan sekalian imani wa rahimakumullah. Antum umpamanya lagi rezekinya atau ekonomi lagi goyang, nggak ada uang, minta rezeki kepada Allah. Apa kita minta? Bagaimana cara doa kita? Ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq urzuqni. Ulangi terus, ya doa ini meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita pembahasannya boleh atau tidak, maka insya Allah pendapat yang mengatakan boleh orang berdoa kalau dia butuh dan tidak hafal doa dari Al-Quran maupun hadis, maka ketika dia sujud dia berdoa menggunakan bahasanya. Karena hadis Nabi itu umum, beliau sampaikan dan tidak menjelaskan harus menggunakan doa daripada Al-Quran maupun hadis atau menggunakan bahasa Arab. Wallahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Ini salah satu yang banyak ikhwan kita keliru dalam pengamalan hadis ini. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika rukuk maupun ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Senantiasa insya Allah saya yakin kita semua mayoritas di sini akan mengamalkan doa. Pasti sudah mengamalkan doa ini ketika rukuk maupun ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah.
dulu ya sebelum saya belajar di pesantren, tentunya kita secara umum di masyarakat kita ketika ruku apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca 3 kali. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ada tambahan wa bihamdi. Meskipun wa bihamdi ini kalau Syekh Albani mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan hadisnya itu lemah. Cukup juga mengucapkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ya, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kita baca 3 kali. Ketika saya masuk pesantren belajar ya tentang masalah salat, maka ternyata Nabi ya hidup beliau memperbanyak membaca doa ini. Ketika turun surah ya An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, maka beliau memperbanyak membaca doa ini. Maka kita amalkan. Sayangnya apa? Ketika kita mengamalkan doa ini, kita meninggalkan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Padahal ikhwani wa akhwati, ucapan subhana rabbiyal azim itu termasuk wajib dalam salat. Wajib dalam salat. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud itu wajib dalam salat, harus diucapkan. Makanya Syekh bin Fauzan disebutkan di sini, ya. Syekh ya Al-Fauzan mengatakan la budda min subhana rabbiyal azim walau marrah, ya, walau marrah wa ma zada 'alaiha fa huwa tatawwu'. Orang kalau mau mengamalkan doa ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, harus tetap mengucapkan subhana rabbiyal azim meskipun 1 kali. Subhanallah. Ya, ana baru belajar waktu udah lama juga sebenarnya, ya. Ketika masuk pesantren hanya mengamalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tinggal subhana rabbiyal azimnya, tinggal subhana rabbiyal a'la. Ketika belajar kembali merupakan hidayah dari Allah dan juga ya sebuah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tetap harus kita baca subhana rabbiyal azim meskipun 1 kali baru kita baca doa ini. Subhana rabbiyal azim, ya, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir, ya Allahumma ighfir. Dan senantiasa kita ulang, silahkan mau memperbanyak subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Yang penting kalimat atau zikir, ya zikir subhana rabbiyal azim tetap dibaca ketika ruku meskipun 1 kali. Karena ini termasuk daripada wajib dalam sholat. Antum silahkan baca kitab sahih, ya fikih sunnah, ya juga terdapat dalam masalah ini. Ataupun beberapa kitab fikih lainnya menyebutkan ketika ruku wajib seorang muslim membaca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, adapun setelahnya silahkan dia perbanyak zikir, doa, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau ketika sujud dia menambah doa-doa yang lainnya, silahkan. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya semoga dapat kita pahami dan dapat kita ya mengamalkan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan begitu pula para ulama kita jelaskan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Berikutnya hadis daripada Abu Hurairah. Tadi sebelumnya kita baca zikir ketika ruku dan ketika sujud, ya subhana rabbiyal azim, kemudian kita tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ketika ruku ya kita sudah membaca tersebut, maka setelah itu kita i'tidal, ya. Kalau tadi membaca Al-Qur'an, ya takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah lainnya, kemudian kita ruku. Nah, setelah ruku kita i'tidal. Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri hendak salat, maka beliau mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa wajib orang itu salat sambil berdiri, dalam posisi berdiri. Ini hukumnya adalah wajib atau rukun kecuali orang yang sakit atau tak mampu. Tsumma yukabbir hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika ruku, mengucapkan Allahu Akbar ketika ruku. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Nah, bangkit dari ruku yaitu i'tidal, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar, tapi sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar ya orang-orang yang memujinya. Hina yarfa' salbahu min ruku, tsumma yaqul, kemudian beliau setelah tegak beliau berdiri sami'allahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan doa Rabbana walakal hamd. Ini pendek. Rabbana
walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini pendeknya, ya. Tsumma yukabbir hina yahwi sajidan, kemudian beliau bertakbir kembali ketika turun sujud. Tsumma yukabbir hatta hina yarfa' ra'sahu, kemudian beliau bertakbir juga ketika bangkit dari sujud, duduk dari antara dua sujud. Tsumma yukabbir hina, kemudian beliau bertakbir kembali ketika sujud yang kedua. Tsumma yukabbir hina yarfa', kemudian beliau bertakbir lagi ketika naik ke rakaat berikutnya, rakaat yang kedua. Tsumma yaf'al dzalika fi sholati kulliha, begitulah beliau lakukan di semua salat beliau, di semua rakaat beliau. Wa yukabbir hina yaqum min sintaini ba'dal julus, begitu pula beliau mengucapkan Allahu Akbar ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua hendak ke rakaat yang ketiga. Ya, duduk beliau antara duduk tahiyat awal, kemudian bertakbir beliau untuk mendirikan atau mengerjakan rakaat yang ketiga. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bangkit dari ruku', ya, maka beliau apabila bangkit daripada ruku' beliau, maka beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta, ya, min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini salah satu zikir ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal dalam salat. Ini versi panjangnya. Kalau versi yang lain, hamdan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ini juga salah satu zikir yang baik, bagus, dan dia tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Maka ikhwani wa akhwati, di sini Nabi memberikan kepada kita opsi atau pilihan, ya. Beberapa zikir yang kita baca ketika i'tidal. Silahkan mengamalkannya. Yang penting ya zikir tersebut memang ada keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ada beberapa menit lagi waktu kita untuk memasuki salat Isya. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan ditanyakan. Ya, selamat.